Kalau sekarang pada putaran pertama ini atau mungkin satu putaran ini nggak boleh ada yang bergabung. Konstitusi, undang-undang melarang bergabung. Jadi kalau ada pasangan yang bergabung padahal seharusnya bersaing, itu melanggar undang-undang. Sekarang disuruh bertanding kok malah bersanding. Ya dong, yang kasihan pendukungnya. Jadi kalau 1 dan 3 bergabung di periode sekarang, itu kesalahan secara politis dan kesalahan secara konstitusional. Terima kasih untuk semuanya. Salam saya untuk keluarga. Coblos nomor berapa? 3. Coblos nomor berapa? Coblos nomor berapa? 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada pendapat dari Budiman Sujatmiko yang menurut saya juga lucu dan terlihat panik ya. Di sini bahkan merespon salam 4 jari, yaitu salam 4 jari adalah bergabungnya antara 01 dan 03. Nah, di sini respon dari Budiman Sujatmiko menurut saya sangat lucu sekali. Apalagi kalau kita lihat perpolitikan saat ini ya, yang dulu Budiman Sujatmiko bahkan juga tidak mungkinlah bergabung dengan Pak Prabowo Subianto, tetapi kenyataannya sekarang apa? Bergabung. Jadi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin lah di perpolitikan saat ini. Apalagi sekarang ini manuver-manuver menjelang Pilpres di sini sangat sulit ditebak sekali. Ya, bisa saja simbol 4 jari adalah simbol bergabungnya 01, 03, semuanya bisa mungkin. Yang dulu tidak mungkin bergabung saja saat ini juga bisa bergabung dan bahkan juga mendukung Pak Prabowo Subianto. Ya memang menurut saya perpolitikan saat ini sangat-sangat sulit ditebak sekali. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh mini tweet gara-gara merasa akan kalah. Rame wacana kubu 01 dan 03 akan bergabung di putaran 1 untuk kalahkan 02. Ternyata itu melanggar secara politis dan secara konstitusional. Karena pada prinsipnya para kontestan harus bertanding, bukan bersanding. Itu penjelasan dari TKN 02 Mas Budiman Sujatmiko. Menurut saya juga lucu, menurut saya juga pilihan ya. Misalkan pendukung dari 03 dan 01 tiba-tiba bergabung, entah mendukung Anies misalnya, entah mendukung Ganjar, menurut saya juga hak politis dari pendukung-pendukung paslon tertentu. Jadi menurut saya kalau kata-kata Budiman Sujatmiko yang menyebut melanggar konstitusi dan lain sebagainya, menurut saya juga sangat lucu sekali. Menurut saya ya benar, kemungkinan merasa akan kalah ya kalau misalkan 03 dan 01 bergabung. Apalagi kalau kita lihat dari survei Roy Morgan yang Januari ini dirilis, bahkan Pak Prabowo Subianto juga masih mendapatkan 43% dan Ganjar mendapatkan 30%. Artinya di situ akan terjadi 2 putaran, tidak 1 putaran seperti yang digembar-gemborkan. Nah, seperti ini yaitu video dari Budiman Sujatmiko. Kalau sekarang pada putaran pertama ini atau mungkin satu putaran ini nggak boleh ada yang bergabung. Konstitusi, undang-undang melarang bergabung. Jadi kalau ada pasangan yang bergabung padahal seharusnya bersaing, itu melanggar undang-undang. Sekarang disuruh bertanding kok malah bersanding. Nah, menurut saya terlalu jauh ya Budiman Sujatmiko di sini. Menurut saya ya, pendukung-pendukungnya misalkan bergabungnya tidak masalah. Entah akan mendukung siapa, entah Ganjar, entah Anies. Yang penting pada saat besok ujungnya yaitu mengalahkan 02. Semuanya bisa terjadi, apalagi kalau terjadi 2 putaran ya. Di situ pasti akan ada nego-nego yang membuat capres yang kalah di putaran kedua kemungkinan akan mendukung ke paslon yang masuk di 2 putaran. Di situ menurut saya juga sah-sah saja kalau menurut saya ya. Tetapi di sini penjelasan Budiman Sujatmiko kok seperti ini ya. Apa terlihat panik di sini? Apakah Anda merasakan demikian? Kita lanjut lagi video dari Budiman Sujatmiko. Ketika masing-masing pendukung 1 dan 3 merasa bahwa mereka nanti akan bergabung, berarti salah satunya pasti akan kalah di dalam putaran 2. Itu ngapain aku rame-rame, aku capek-capek berkampanye? Kalau lambang 4 itu 1 dan 3 bergabung, itu kesalahan secara konstitusional. Karena sekarang 1 dan 3 belum boleh bergabung. Hanya Oh, tapi saya paham yang dimaksud Budiman Sujatmiko di sini ya. Jadi, kalau menurut Budiman Sujatmiko di sini bergabungnya 01 dan 03 ini saat ini. Ya, kalau menurut saya seperti itu dari pernyataan Budiman, tetapi menurut saya tidak seperti itu. Simbol 4 jari menurut saya besok ketika ada 2 putaran. Di situ entah Anies, entah Ganjar yang masuk di 2 putaran, pasti pendukung-pendukung capres yang tidak masuk di 2 putaran pasti akan mendukung
mendukung entah Ganjar entah Anies kalau masuk di 2 putaran. Menurut saya seperti itu, bukan saat ini. Kalau saat ini ya semuanya sibuk berkampanye, gak mungkin lah tiba-tiba bergabung pada Pilpres 2024, jelas melanggar kalau menurut saya, karena juga sudah didaftarkan di KPU ya, yaitu masing-masing capres 01, 02, dan 03. Jadi menurut saya tidak mungkin bergabung, melainkan di putaran kedua. Jadi di situ entah besok Anies atau Ganjar yang masuk di putaran kedua. Nah, di situ menurut saya pertarungan yang sebenarnya. Entah pendukung capres yang kalah di sini pasti akan mendukung, kalau tidak nomor 1 ya, nomor 3. Menurut saya seperti itu dari salam 4 jari di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Apriski Wijaya. Ngopi dulu Pak Budiman Sujatmiko biar nggak salah paham. Sini tak kasih paham. Terlepas dari apapun bahasanya tadi. Bertandingkah, bersandingkah, bertarungkah? Poinnya adalah para pendukung 01, 03 mau 1 putaran atau 2 putaran tetap akan memilih Prabowo Gibran. Nggak perlu saya tanggapi panjang lebar, kita ngobrol lagi di TL tanggal 14 Februari. Kami tak ingin pilih 02. Kami takut disumpahi oleh arwah dan keluarga. Berarti suaramu nanti akan hangus. Kalau yang ini namanya apa dul? Senderawan senderawati. Di sini Bupati Sidoarjo Gus Mudro langsung deklarasi dukung Prabowo Gibran. Apa KPK menemukan bukti? Belajar dulu Saudara Jul. Ya memang seperti itulah. Di sini bahkan dari Syafruddin, panik ya, panikah? Temenmu si Ade aja panik. Seperti ini videonya. Ganjar atau Anies akan lolos. Kalau sekarang 2 putaran, ya semuanya membahas tentang ini ya. Di sini menurut saya juga ada ketakutan tersendiri. Memang kalau ada 2 putaran dan di situ pendukung Anies dan pendukung Ganjar bersatu, pasti juga Pak Prabowo Subianto akan kalah di situ. Kalau menurut saya pribadi sih. Di sini dari King, saat Pilkada DKI putaran 1 Ahok Jarot, Anies Uno, AHY putaran kedua. Di sini Ahok versus Anies plus AHY. Ya, kemarin memang Anies plus AHY. Masalah buat lo nek takut kalah. Ya memang seperti itu. Jadi menurut saya pemilu saat ini juga hampir sama ya pada Pilkada 2017. Sangat-sangat tidak bisa diprediksi dan semuanya bisa saja terjadi untuk kemenangan paslon-paslon lainnya. Nah, di sini bahkan juga tidak hanya ditanggapi oleh Budiman Sujatmiko. Di sini bahkan Zulkifli Hasan juga menanggapi hal tersebut soal salam 4 jari. Di sini Zulkifli Hasan insya Allah 14 Februari 1 putaran. Ya tetap ngotot saja ya 1 putaran. Padahal menurut saya juga sudah tidak mungkin 1 putaran. Apalagi juga ditambah hasil rilis dari survei Rem Morgan yang menurut saya di situ sangat akurat sekali, dan bahkan di Pilpres 2014 dan 2019 berbeda tipis, yaitu dengan rekapitulasi dari KPU pada Pilpres sebelumnya. Jadi menurut saya hasil survei Roy Morgan ya bisa menjadi acuan lah di situ bahwa Pilpres pada 2024 mendatang akan terjadi 2 putaran. Dan di sini Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan merespon pertanyaan wartawan soal salam 4 jari. Insya Allah 14 Januari 1 putaran. Ujarnya sesaat setelah menghadiri acara sosialisasi kepada pedagang pasar rakyat dengan tema digitalisasi pasar rakyat, strategi pedagang UMKM naik kelas di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah pada 31 Januari. Sebelumnya, kampanye salam 4 jari pertama kali muncul di media sosial X atau dulu yang disebut Twitter. Gerakan ini bernarasi sebagai cara mengalahkan pasangan calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres nomor urut 2 Gibran dan Prabowo, pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini terdiri dari 4 partai politik parlemen dan 5 parpol non-parlemen. 4 parpol parlemen yaitu Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Golongan Karya, Golkar, Demokrat, dan PAN. Sedangkan 5 parpol non-parlemen adalah Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia PSI, dan Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Ya, seperti itulah. Jadi di sini memang sangat was-was sekali ya jika 01 dan 03 di sini bergabung pada saat putaran kedua. Yaitu ya bisa saja di sini 02 bisa kalah di putaran kedua kalau memang itu 01 dan 03 bergabung. Apapun itu untuk Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.